Milan bakal temui Madrid bahas transfer permanen Brahim Diaz lebih awal. AC Milan dikabarkan akan bertemu dengan Real Madrid akhir musim ini untuk membahas transfer permanen Brahim Diaz lebih cepat dari kesepakatan. Tuttosport menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan ke depan, manajemen Rossoneri akan bertemu dengan rekan mereka dari Los Blancos untuk membahas mengenai transfer pinjaman Brahim Diaz yang bergabung kembali dengan klub musim panas lalu dalam status pinjaman selama 2 tahun. Milan ingin memajukan transfer permanen gelandang serang 22 tahun tersebut 1 tahun. Namun Real Madrid tidak ingin menawarkan diskon apapun dan juga tidak ingin kehilangan kendali atas bintang muda mereka, sehingga raksasa La Liga tersebut menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan awalnya. Rossoneri memiliki pilihan pembelian untuk mempermanenkan status pemain internasional Spanyol tersebut sebesar 22 juta euro atau setara dengan 352 miliar rupiah. Tetapi tampaknya mereka akan berupaya menurunkannya lantaran performanya musim ini lebih banyak yang buruk ketimbang yang bagus, dengan gol terakhir playmaker muda tersebut terjadi pada September lalu dalam kemenangan atas Spezia. Kendati demikian, Los Blancos tampaknya tidak akan meloloskan ide tersebut begitu saja, mengingat mereka sepertinya masih percaya pada sang pemain dan tak menutup kemungkinan mereka akan menarik Brahim lebih cepat jika tidak ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Milan ingin sang pemain segera menemukan kembali performa terbaiknya sebelum Serie A musim berakhir. Arrigo Sacchi merasa AC Milan perlu sebuah keajaiban untuk memenangkan Scudetto. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi, merasa skuad asuhan Stefano Pioli membutuhkan keajaiban untuk bisa memenangkan gelar Scudetto musim ini, karena posisi Rossoneri di pucuk klasemen sementara Serie A musim ini bisa dikudeta oleh Inter Milan dengan mudah saat ini. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan setelah meraih hasil imbang tanpa gol kala bertandang ke markas Torino pada hari Senin kemarin. Kini AC Milan hanya dibilang sudah membuang 4 poin secara cuma-cuma karena hanya mampu meraih hasil imbang tanpa gol di 2 laga terakhir. Hal ini membuat Rossoneri semakin sulit untuk mengamankan diri mereka dalam perburuan gelar Scudetto. Apalagi saat ini Inter Milan yang merupakan rival terdekat di papan klasemen hanya berjarak 2 poin dari mereka dan punya 1 laga yang belum dimainkan. Stefano Pioli selaku pelatih kepala tentu harus mencari cara agar AC Milan bisa menang di 6 pertandingan terakhir Serie A musim ini. Walaupun terdengar sulit, AC Milan masih bisa untuk mempertahankan posisi mereka dari kejaran Inter Milan dan Napoli sebelum musim ini berakhir. Meskipun begitu, Arrigo Sacchi yang merupakan mantan pelatih Rossoneri berpendapat bahwa perjalanan AC Milan akan sangat berat mulai saat ini. Seperti yang diketahui bahwa skuad asuhan Stefano Pioli justru sering kehilangan poin penuh ketika menghadapi tim-tim menengah ke bawah, seperti halnya melawan Bologna dan Torino beberapa waktu lalu. Arrigo Sacchi juga mengatakan, Rossoneri membutuhkan keajaiban untuk memastikan diri mereka memenangkan gelar Scudetto musim ini. Sebab saat ini Inter Milan merupakan tim yang memegang kendali siapa yang bakal berada di pucuk klasemen Serie A di akhir musim, bukan AC Milan. Rossoneri melakukan sebuah keajaiban karena mereka masih bisa mengejar Scudetto saat ini. Mereka telah mendatangkan pemain-pemain yang kurang dikenal, pemain yang kurang diinginkan oleh orang lain, ujar Arrigo Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport. Melawan Torino, Milan sangat menunjukkan bahwa mereka ingin menang. Mereka banyak berlari tetapi sayangnya mereka tidak bermain secara teratur. Jika Milan memenangkan Scudetto, jelas itu merupakan sebuah keajaiban, ungkap dari Arrigo Sacchi. Ciprian Tatarusanu ungkapkan, lebih baik menang daripada tidak kebobolan. Kiper AC Milan, Ciprian Tatarusanu, merasa timnya lebih baik kebobolan banyak gol oleh lawan tetapi memenangkan pertandingan daripada clean sheet namun tak dapat meraih poin penuh.
Sebab 3 poin yang diraih Rossoneri bakal membawa mereka tetap mempertahankan pucuk klasemen musim ini hingga akhir musim. Mental anak-anak asuh Stefano Pioli mulai diuji di sisa pertandingan musim ini, karena AC Milan bakal langsung jatuh dari pucuk kelas seandainya mereka gagal meraih 3 poin di salah satu laga dalam 6 pertandingan sisa tersebut. Ciprian Tatarusanu yang merupakan kiper cadangan AC Milan berharap rekan-rekannya bisa memenangkan seluruh pertandingan yang ada. Selain itu, ia juga mengatakan lebih baik tim kebobolan banyak gol namun meraih kemenangan dibanding menorehkan clean sheet tetapi tidak mampu mengamankan 3 poin. Kami telah menjalani minggu yang baik. Kami mempersiapkan diri secara intens untuk menang melawan Torino. Lawan kami adalah tim yang intens. Mereka pasti bakal mengandalkan permainan yang melibatkan fisik. Kami harus bisa tampil lebih baik dari mereka, ucap Ciprian Tatarusanu. Kami senang tidak kebobolan banyak gol sejauh ini, akan tetapi meraih kemenangan merupakan hal yang lebih penting daripada menjaga catatan clean sheet. Sangat disayangkan, AC Milan hanya dapat meraih 1 poin melawan Torino pada hari Senin kemarin. Hasil itu membawa Rossoneri hanya terpaut 2 poin dengan Inter Milan yang punya 1 pertandingan sisa sekaligus sebagai pesaing terdekat saat ini. Antonio Nocerino ungkapkan pertandingan melawan Genoa tidak akan mudah bagi AC Milan. Mantan pemain Rossoneri, Antonio Nocerino, menilai pertandingan AC Milan melawan Genoa tidak akan berjalan mudah bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Pria berumur 30 tahun itu ingin Stefano Pioli menyiapkan skuad seolah-olah pertandingan tersebut merupakan laga final. AC Milan wajib melupakan hasil buruk di 2 laga terakhir kontra Bologna dan Torino agar bisa fokus di pertandingan selanjutnya. Skuad asuhan Stefano Pioli bakal melawan Genoa di San Siro pada Sabtu mendatang. Rossoneri wajib meraih 3 poin dari Genoa untuk mempertahankan pucuk klasemen Serie A musim ini, karena saat ini mereka hanya berjarak 2 poin dari Inter Milan yang punya 1 pertandingan lebih. Antonio Nocerino melihat pertandingan melawan Genoa pada akhir pekan nanti bakal sulit untuk Milan. Oleh sebab itu, ia berharap Stefano Pioli bisa mempersiapkan skuad sebaik mungkin demi meraih hasil yang diinginkan di laga tersebut. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Genoa banyak mengingatkan saya kepada Torino berdasarkan jenis permainan dari kedua tim, ujar Antonio Nocerino kepada Planeta Milan. Tentu saja laga tersebut tidak akan mudah sama sekali untuk Milan. Pioli harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga tersebut seolah-olah itu merupakan pertandingan final yang wajib diraih dengan kemenangan. Scudetto masih berada di tangan Milan, akan tetapi itu semua bergantung dari hasil yang diraih oleh mereka di sisa pertandingan musim ini. Tutup dari Antonio Nocerino. Origi putuskan tinggalkan Liverpool demi gabung AC Milan. Divock Origi dikabarkan telah memutuskan meninggalkan Liverpool demi bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer pada Mercato musim panas mendatang. Rossoneri diperkirakan akan mengamankan rekrutan pertama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang dalam beberapa pekan ke depan, mengingat Origi tinggal selangkah lagi bergabung. Menurut pemberitaan dari Milan News, Milan begitu tertarik mengamankan servis pemain internasional Belgia tersebut yang dikontraknya bersama The Reds akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Ia adalah peluang yang diraih dalam waktu dekat. Dan karena itulah, Paolo Maldini dan Ricky Massara berniat mengamankan kesepakatan sesegera mungkin. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa kedua belah pihak cukup percaya diri dapat mencapai kesepakatan. Dan striker 26 tahun tersebut bakal dengan senang hati bergabung Rossoneri, mengingat ia merasa waktunya bersama Liverpool telah berakhir setelah menghabiskan setengah dekade di sana. Kerjasama yang terjalin dengan Milan diperkirakan berupa kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji di kisaran 3,5 sampai 4 juta euro atau setara dengan 56 sampai 64 miliar rupiah per tahun. Dengan lebih banyak kabar terbaru diperkirakan akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kedatangan Origi akan membawa kualitas dan peremajaan di lini serang raksasa Serie A tersebut. Mengingat Ibrahimovic dan Oliver Giroud sudah tak muda dengan keduanya sudah berusia 40 dan 35 tahun. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman di Liga Champions selama membela The Reds dan panggung internasional bersama tim nasional Belgia.